Selamat pagi, Assalamualaikum anak-anak semua. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi laju reaksi kita mengenai persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Oke, persamaan laju reaksi menyatakan hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan konsentrasi. Secara umum, laju reaksi menurut persamaan A tambah B dengan koefisien tertentu menjadi zat C tambah D dengan koefisien tertentu, maka persamaan laju reaksinya secara umum ditulis V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Kita coba ke berikutnya, bahwa orde reaksi itu merupakan suatu bilangan pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Nilai orde reaksi tidak selalu sama dengan koefisien reaksi zat yang bersangkutan. Jadi bisa berdasarkan praktikum. Kita lihat ada 3 orde dari suatu reaksi. Yang pertama, reaksi berorde 0. Kita coba lihat bagaimana sih reaksi berorde 0. Sebagai contoh, untuk persamaan percobaan dari zat A yang merubah langsung menjadi zat B. Di sini ada 3 kali persamaan dalam percobaan. Konsentrasi zat A yang mula-mula 0,1, ternyata laju reaksinya 2. Berikutnya konsentrasinya 0,2, laju reaksinya 2,01. Berikutnya pada konsentrasi 0,3, laju reaksinya juga 2. Nah, maka untuk seperti ini, persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K kali A pangkat 0. Nah, dari mana 0 ini? Ya, 0 ini dari mana? Nah, ini akan kita cari ya, biar kalian tahu. Kita lihat, kita ambil salah satu percobaan mungkin yang 1 dengan 3 biar mudah hitungnya ya. Oke, rumusnya secara umum V1 sama dengan K kali konsentrasi A kita pangkatkan X saja ya, berbanding dengan yang V3 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X ya. Kemudian kita masukkan V1-nya 2 banding V3-nya 2 sama dengan K-nya kita abaikan dulu ya. A yang pertama 0,1, yang kedua 0,3, pangkatnya sama X. Nah, 2/2 itu 1. 0,1 per 0,3 itu sepertiga. Jadi 1/3 pangkat X sama dengan 1. Nah, pangkat berapa yang sama dengan 1? Maka X itu adalah pangkat berapa ya? Semua bilangan dipangkatkan 0 selalu sama dengan 1. Jadi X itu adalah 0. Maka ordenya adalah 0. Coba kita buat grafiknya ya. Untuk konsentrasi yang pertama ini 0,1, ini 0,2, ini 0,3. Laju reaksinya kalau di sini 1, di sini 2. Nah, kita buat. Ternyata untuk yang 0,1, 2.
Untuk yang 0,2, 2,01 berarti tidak jauh di sini juga ya. Oke, yang 0,3, 2 juga, maka dia merupakan suatu garis lurus. Jadi grafik untuk orde 0 adalah suatu garis lurus. Baik, kita lanjutkan sedikit. Oke, ini adalah reaksi dengan orde 1. Hapus dulu ya. Oke. Bagaimana ini kita lihat tabelnya dari data percobaan reaktan menjadi produk, di mana ada 3 kali persamaan percobaan ini. Yang pertama 0,1 konsentrasi produk reaktannya, maka laju reaksinya 2. Kemudian konsentrasi yang kedua 0,3, laju reaksinya 6. Konsentrasi yang ketiga 0,4, laju reaksinya 8. Nah, terserah mana yang mau diambil, salah satu saja. Mungkin kita tadi ngambil 1, 2, sekarang kita coba ambil 1, 3 boleh. Maka V1 sama dengan rumusnya K kali konsentrasi R pangkat X ya, berbanding dengan laju reaksi ketiga kali K kali konsentrasi R pangkat X. Ya, kita masukkan. P1-nya 2, P3-nya 8. Ya, K-nya kita abaikan sama. Maka sama dengan R1-nya 0,1. Oke. R3-nya 0,4 ya. Nah, ini semuanya sama tuh pangkat X ya. Maka ini 1/4. Yang sebelah sini juga 0,1 per 0,4 berarti 1/4. Sama bukan? Yang ini pangkat X. Ini tidak ada, berarti 1 pangkatnya. Maka nilai X sama dengan 1. Maka untuk tabel ini laju reaksinya V sama dengan konsentrasi R pangkat 1. Artinya ordenya 1. Kalau kita gambar grafiknya, kalau ini konsentrasinya mulai dari 0,1, 0,2, kemudian 0,4 ya, 0,3 itu sudah berarti laju reaksinya kita buat di sini, bagi-bagi dulu ya. Misalnya di sini 2, kemudian 4, 6, 8. Kalau kita ambil garis lurus, dia kalau kita temukan titik ini, jadi kalau 0,1 kira-kira sini ya, tuh. Kemudian 0,3 ke 6, berarti sekitar ini tuh. 0,8 ini. Maka dia merupakan suatu garis diagonal. Ini grafik dari orde 1. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ya. Berikutnya reaksi berorde 2. Oke, kita hapus dulu.
Oke. Perhatikan untuk yang berorder 2 laju reaksi sebanding dengan perubahan konsentrasi. Di bawah ini adalah data perubahan reaktan menjadi produk. Jadi yang reaktan pertama konsentrasinya 0,1, kemudian 0,2, dan 0,3. Sementara laju reaksinya yang pertama 1, yang kedua 4 mol per detik, yang ketiga 9 mol tiap detiknya. Sama seperti tadi ya, bebas kamu mengambilnya mau ke 1, 2 atau 1, 3, silahkan saja. Coba kita ambil 1, 2 sekarang. 1, 2. Berarti P1 sama dengan K kali konsentrasi R pangkat X dibagi, artinya berbanding dengan V2 sama dengan K kali konsentrasi R pangkat X. Ya. P1-nya 1, P2-nya 4. K-nya kita abaikan. Sama dengan konsentrasi R yang pertama 0,1, konsentrasi yang kedua 0,2, semuanya pangkat X. Ya, berarti 1/4 sama dengan setengah ya. Setengah pangkat X. Maka supaya mudah 1/4 kita rubah ya. Jadi setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. Maka berarti nilai X-nya adalah 2. Jadi X sama dengan 2. Maka persamaan laju reaksinya P sama dengan konsentrasi R pangkat 2. Dimana kalau kita gambarkan grafiknya, kalau ini konsentrasi, sini 0,1, sini 0,2, di sini 0,3, kita bagi lagi di sini 1 misalnya ya, 2, 3, 4, di sini 5, 6, 7, 8, 9 ya, kira-kira. Kalau kita ambil garis lurus, 1 ketemunya 0,1 di sini. Ya. Kemudian 0,2 ketemunya dengan 4 di sini. Kemudian 0,3 ketemunya 9 di sini. Jadi dia merupakan suatu garis lengkung seperti parabola. Itu adalah menunjukkan grafik dari reaksi yang berorder 2. Paham? Cukup jelas. Dikira. Oke, kita coba dalam bentuk hitungannya, karena Ibu harap nanti kamu bisa mengerjakan soal-soal hitungan. Oke, kita coba ke sebelah. Ya, ini dia soalnya. Oke. Nah, cukup panjang ya soalnya ya. Semoga kalian bisa memahami soal ini. Oke, sama-sama coba kita lihat. Ya, dalam soal ini ada reaksi A2 ditambah dengan 2C menjadi 2AC. Di tabelnya ditampilkan konsentrasi A dalam 3 kali percobaan dan konsentrasi C. Kemudian laju reaksinya masing-masing juga ditulis. Pertanyaannya bagaimana order terhadap A dan C. Kemudian order reaksi total maksudnya ya. Kemudian persamaan laju reaksinya. Yang D, nilai dan satuan dari K-nya.
Dan terakhir, laju reaksi apabila konsentrasi A-nya diganti 0,25 dan C juga 0,75 diganti. Oke, kita ikuti. Silakan kalian perhatikan dulu. Mudah-mudahan kalian cepat mengertinya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan order reaksi terhadap A? Nah, ini yang A ya. Order reaksi terhadap A. Karena banyak datanya, maka sebaiknya disarankan untuk mencari data yang sama di tempat lain. Kalau ini kita order reaksi terhadap A, cari di tempat C. Ada nggak data yang sama? Ternyata ada kan? Ini dia. Maka kita pakai data S2 dan 3. Maka di sini pakai V2 dan V3. K kali konsentrasi A pangkat E, C pangkat I, seperti tadi rumusnya. Kemudian masukkan datanya. Kemudian K-nya kita abaikan ya. Nah, di sini masih ditulis nggak apa-apa. Ini 0,2 dengan 0,2 habis. Oh, tidak. Jadi yang tinggal nih 8/16. Ini kita abaikan juga yang K ini. Tinggal 0,1/0,2. Nah ini pangkat X. Diperkecil lagi jadi setengah pangkat X. Ini berarti sama dengan X sama dengan 1. Kita lihat order terhadap B. Berarti B yang kedua maksudnya ya. Yang kedua di sini C. Nah, kalau kita mencari order terhadap yang kedua ini, maka kita harus cari ada nggak yang sama di bagian pertama yang di A ini. Oh, ternyata ada. Ini yang sama. Maka kita pakai data itu, data 1 dan 2. Seperti ini kita lihat, data 1 dan 2. Langkah kerjanya sama seperti tadi, di mana 1 dan 2 tadi yang bagian pertama kan sama, ini kita abaikan. K-nya juga kita abaikan. Jadi yang tinggal adalah 2/8 sama dengan setengah pangkat Y. Ya. 2/8 bisa diperkecil lagi ya. 2/8 itu sama saja dengan setengah. 2/8 berapa dong? 1/4 ya. Ya, 1/4. 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, 1/4 boleh kita rubah lagi jadi setengah pangkat 2 sama dengan setengah Y ya. Nah, setengah pangkat Y. Maka ini kan bisa diabaikan. Jadi Y sama dengan 2. Oke, seperti ini ya. Maka total order reaksinya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan konsentrasi A pangkat 1, dalam kimia tidak ditulis, kali konsentrasi C pangkat 2. Nilai K-nya tinggal cari ya, masukkan salah satu datanya saja. Mungkin data pertama kita masukkan A-nya 0,1, C-nya 0,1, sehingga didapat hasilnya K 2 kali 10 pangkat min 2. Bagaimana nilai laju reaksinya? Kalau dirubah ya tinggal masukkan saja, ambil rumusnya tadi, rumus laju reaksinya. Ini jangan lupa ada K ya, nah, lupa ibu nyorotnya. Jadi rumus laju reaksinya K kali konsentrasi A kali konsentrasi C pangkat 2. Ya, seperti ini. Nah, maka masukkan datanya, tinggal K-nya sekian, A-nya yang diganti masukkan, C-nya masukkan. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 5. Oke, semoga kalian paham. Untuk itu Ibu harap kalian bisa mencoba soal di belakang. Setelah ini ada satu soal saja yang dikasih untuk hari ini. Setelahnya silakan kalian kerjakan, boleh diskusi dengan kawan.
Kemudian kalian kumpul di Mulia. Selamat pagi semuanya, semangat dalam kerja. Bagus dulu. Ya. Tunggu dulu soalnya ya, nanti buka. Wah, ini nggak sendiri Bu, Ibu akan tulis. Oke, kita lihat soalnya. Nah, nanti kalian screenshot ya soalnya ya. Karena Ibu nggak kirim file. Nah, oke. Kalian screenshot soalnya. Kalian salin ulang. Kalian jawab. Bagi yang bisa, coba tulis di Google Form. Nanti kirim ke Google Form Ibu juga boleh, atau nomor bawah, tapi lapor dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.